Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan Timnas Indonesia di pertandingan terdekat pada bulan Maret pada tanggal 20 2025 ini Timnas Indonesia akan tandang ke Australia dengan melanjutkan pertandingan-pertandingan yang sangat krusial di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sahabat-sahabat Garuda Timnas Indonesia, sebagaimana kita ketahui telah terjadi perpecahan hingga terjadi dua kubu, baik itu antar supporter yang kepada timnas dan dukungannya kepada Bapak Erick Thohir dalam memimpin PSSI. Dan yang kedua adalah dalam mendukung dari pemecatan dari Coach Sintayong. Artinya supporter yang masih mendukung Coach Sintayong. Ini suka nggak suka, ini di luar dari para pencinta Coach Sintayong. Gua akan melihat perahu yang lebih besar yang harus diselamatkan ketimbang perahu skoci atau kecil. Oke. Nah, kita lihat permasalahannya, siapa yang lebih besar di sini? Kalau menurut gue pemain. Pemain bukan berarti jasanya ya. Coach Sintayong jasanya di luar dari itu gue respect. Gue hormat banget dengan prestasi yang sudah ditorehkan. Tapi kalau bagian menyelamatkan Coach Sintayong tapi tidak menyelamatkan pemain, ketika memang itu ada problem antara pemain dengan pelatih, lebih berat nih perjuangan kita untuk masuk Piala Dunia. Berarti masalah locker room ini artinya ada masalah antara pemain dengan pelatih. Oh, oke. Yang tidak ketemu. Masalahnya itu apa? Ya gue jujur nggak tahu. Karena yang tahu itu udah pasti cuma Pak Erick Thohir. Yang tahu permasalahan itu persisnya seperti apa. Yang lain itu cuma menduga-duga, cuma cocokologi, kayak gitu. Coba kita logikanya di mana dan realitanya bagaimana pula. Kalau dipikir-pikir lebih mendalam dan juga lebih mendasar lagi, kalau kita mendoakan Timnas Indonesia di pertandingan-pertandingan di empat sisa ini, kalau kita mendoakan yang jelek, mendoakan yang buruk, ini kan lucu. Bukan supporter yang ikhlas dalam mendukung Timnas, kalau masih mendoakan yang jelek-jelek. But again, the key is not the number, how we can implementation the dreams that we have right there. Setelah juara AFF, lolos Piala Asia, dan qualify di Piala Dunia. Dan coach berharap generasi kalian inilah yang didorong nanti untuk bisa menjadi generasi yang benar-benar menjadi generasi baru timnas senior kita. Kita setiap ada training center, dimanapun itu ada kantor, tempat kita bekerja setiap hari, yang sekaligus tempat meeting dengan para pemain. Meeting ini sangat bagus ya bagi para pemain untuk memotivasi diri kita juga untuk persiapan menuju Piala Asia nanti. Dan saya harap semua pemain sudah siap secara mental dan fisik. Semoga mohon doa dan dukungannya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Semoga kita bisa lolos dan qualify buat Piala Dunia U20 di China nanti. Amin. Jadi sahabat-sahabat Garuda, dari pemecatan dari Coach Sintayong, saya sangat respect dengan apa yang telah dibuat oleh Coach Sintayong. Tapi mari kita lupakan dan mari kita move on. Karena Indonesia dalam hal ini adalah yang dibangun oleh Bapak Erick Thohir, itu adalah bagaimana pemain dan juga beberapa supporter dan juga beberapa staf dari tubuh Timnas Indonesia bermimpi untuk mengibarkan bendera merah putih di level dunia. I think I talked to a lot of people in Dutch football. I was really interested about, Patrick Kluivert as a coach. And they said if he has, and then people didn't know who were going to be his assistants. They said if he gets good assistants, it could be a really good match. Because he played at the highest level. He had the experience playing the Champions League final, winning it. Playing the World Cup semi-final, scoring in that. He worked all over the world. He worked in Australia. He worked at the World Cup. He worked at Curaçao. He worked at Ajax. He worked at AZ. He worked at so many clubs and nations. He has a lot of experience. But I think if you have two coaches next to him who are specialized in certain things, I think the three of them, they make a perfect fit. Not one of them. I think the combination of those three, the combination, that makes a perfect fit. Right? Yeah. That is also what Erick Thohir has in his mind. It's not only Kluivert, but one package. Ini udah waktunya kita go global. Ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan kita bisa. You have to challenge yourself juga kalau you have a dreams gitu. Percaya bahwa kamu punya faith bahwa you can do it. And then after that, of course, make it happen. Banyak orang yang mendukung, tapi lebih banyak yang underestimate.
atau nunggu salahnya. Atau nunggu salahnya. Kembali kita harus apresiasi ya apa yang dilakukan Agnes ataupun figur-figur yang lain, bahwa mereka bisa men-challenge dirinya untuk breakthrough. Dan saya melihat ini harus terus. Karena apalagi kalau kita lihat, apalagi negara kita nih marketnya besar, ekonominya sekarang udah masuk G20. Nah, ke depan kita juga perlulah sesuatu yang baru. Dan saya sih cukup bullish. Ya, saya melihat yang namanya kultural kita ya atau culture kita ini sesuatu yang bisa ke depan menjadi drive a new economy gitu. Nah, ini dan marketnya sendiri kan makin mudah. Jadi ya tinggal bagaimana kita sama-sama tadi yang kita sepakati, kita nih jangan jadi bangsa yang istilahnya justru menarik bangsa kita sendiri untuk jatuh gitu. Tapi kita mesti rubah paradigma kita, justru kita menjadi bangsa yang optimis, yang saling mendukung, ya, yang bisa juga mempush negara kita beyond the expectation. Ini udah waktunya kita go global. Ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan kita bisa. Dan kita sudah mulai sekarang, terima kasih sama Bapak Presiden, bagaimana sekarang beliau mempush juga banyak sekali produk-produk kita mulai go global. Walaupun masih terbatas hari ini di sumber daya alam. Tapi sumber daya alamnya nggak bisa sekarang raw material. Ya, sudah harus proses. Dan akhirnya ya ini yang kalau kita lihat bagaimana income kita sebagai negara kan mulai tumbuh lagi sekarang. Dikala COVID loh. Nah, tapi di sisi lain kita harus cari new income. Apa tadi kekuatannya people to people yang kita harapkan ini bisa menjadi sesuatu movement ke depannya gitu. Siap, keren. Ini karena ini dua orang ini unik nih, dua orang yang levelnya itu dunianya ada iya, makanya ada kayak ada persamaan kayak chemistry gitu, ada prinsip, ada prestasi yang luar biasa, jadi suatu kehormatan yang bisa satu frame gini. Nah, ini Mas Men, di balik ke momen Asian Games 2018 ya, seorang Erick Thohir itu menjadi fenomenal waktu itu ketika eventnya bukan cuma menjadi panggung Indonesia, tapi di mata dunia itu terangkat banget tuh Asian Games gitu, karena jadi kebanggaan kita semua akhirnya gitu. Itu ada cerita apa di balik itu Mas Men? Kalau ceritanya kompleks bisa 3 jam. Yang paling ini deh, yang paling tapi ini mungkin tak terlupakan atau tantangannya atau challenge. Saya mau ambil apanya? Key of suksesnya. Oke. Ya, karena saya rasa penting buat bangsa kita itu mesti bisa belajar dari sejarahnya ya. Saya kemarin sempat ada kayak forum diskusi. Saya tertarik itu poinnya. Ketika Sultan Agung mau menyerang Batavia dan gagal waktu itu. Tapi bangsa kita nggak pernah belajar kenapa dia gagal. Apakah karena ininya, karena itunya. Nah, justru kenapa Asian Games saya pengen bawa karena ini sebuah sukses story, tetapi key of suksesnya apa? Satu, ini. Kalau kita mendapat tugas yang sangat berat, itu yang nomor satu, kita harus pastikan kita punya tim yang terbaik untuk menjalankan tugas itu. Bukan karena kita, tapi we have to make sure tim yang terbaik. Karena itu sejak awal saya mengambil tim terbaik yang ada di Indonesia. Ya, pada saat itu misalnya Wisnu Tama, dia harus meninggalkan kerjaannya. Ya, kita ajak juga waktu itu kan Mas Adi MS. Kita ajak juga waktu itu ya banyak koreografer, banyak desainer, musician. Di olahraganya yang sport memang nggak kelihatan karena dia managing the sport gitu. Kita bawa semua. Dan dipastikan ini bukan karena kita, tapi untuk Indonesia kita build the best team. Itu satu. Yang kedua, tadi yang Agnes bicara, yang saya suka bicara, kita harus bisa meyakinkan intisari daripada Indonesia itu sendiri. Karena ini kan sebagai tontonan global. Nah, intisarinya apa? Ya kebudayaan kita itu harus dikasih lihat, ya bagaimana kita kasih lihat Bhinneka Tunggal Ika-nya, perjalanannya, tapi culture-nya, tapi di adaptation dengan mata global. Karena nggak mungkin kalau kita bikin sesuatu yang sangat Indonesia, ya mereka
ya mungkin perlu waktu buat ngerti. Tapi kalau bagaimana kita bisa menjadi sebuah pertunjukan atau kita menjadi sebuah konten yang bisa di-accept, itu akan lebih mudah itu. Nah itu 1, 2. Dan ketiga, yang paling penting juga, selain tadi punya tim dan itu, yang ketiga juga penting bagaimana kita melibatkan the people itself, masyarakat. Karena nggak mungkin kalau kita bikin event olahraga, masyarakatnya sendiri nggak punya kebanggaan. Nonton males. Kalau hari itu benar-benar bagaimana kita bisa membangun pride-ness kita sebagai Indonesia, tiket sold out, merchandise ngantri jam-jaman sampai dimarahan gitu kan sampai. Nah, jadi intinya apa? Sebenarnya kalau kita bisa membuat tim yang baik, ya, kita bisa memproduk yang baik, masyarakat Indonesia akan involve. Nah, ini yang saya rasa kembali dari pelajaran Asian Games itu, kita harus melihat key of suksesnya, kita harus implement di bangsa kita sendiri. Dan ini yang kita harapkan juga tadi, apalagi sekarang the new generation is coming, ya ini menjadi, nah saya berharap bagaimana sekarang generasi muda kita juga kita challenge sekarang. Ya, jangan unicornnya dari luar negeri, unicornnya dari Indonesia. Ya, karena ini lokomotif baru di industri kita loh. Ya, dan itu it happens di banyak negara. Kalau kita lihat dulu yang kaya-kaya atau yang mendrive ekonomi itu dari sumber daya alam, dari ini sekarang teknologi yang mendrive. Ya, 10 perusahaan terbesar di dunia sekarang 7 teknologi. Nah, kita sekarang sudah punya 5 unicorn. Nah, kita harapkan kalau kita comparison dengan China yang 111 unicorn, di Amerika ada 200 berapa, masa kita nggak bisa punya 25? Nah, ini yang kita harus kembali, the new teknologi ini, apalagi ini eranya udah kesana, nggak bisa terelakkan. Nah, kita harus percepat. Hilirisasi industri digital harus kita percepat. Tetapi, ya kita harus bangga dengan produk Indonesianya. Nah, ini yang kita coba push sekarang gitu. Ya, keren. Unik juga nih. Tapi visi nggak cukup kalau nggak bisa diimplement. Nah, itu. Makanya tadi ada beberapa poin-poin itu yang penting. Ya. Namanya PSSI, walaupun kita punya database, tapi kan mana tahu ada mana saja yang bisa kita ini, makanya kami selalu dengerin juga dan juga cari informasi juga. Yang ini gimana gitu. Kalau aku sih, yang aku sendiri suka itu Emiliano Jonathans. Dia main di Vitesse kemarin kan. Terus saat Ole ke Oxford, FC Utrecht ambil ini Emiliano Jonathans. Gantiin Ole? Iya. Posisinya sama. Tapi dia istilahnya ciri khas Arjen Robben. Jadi dia pemain yang kidal, tapi mainnya di kanan, sayap kanan. Aku suka sih cara mainnya dia tuh gesit lah ya, terus finishingnya dia tuh bagus. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga. Kita Garuda.